فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terakhir pembahasan tentang masalah harful a'id, menyembunyikan a'id. Ini harful a'id ini terlalu banyak syarat-syaratnya, dan bagi kita sebagai orang ajam itu ngambil gampangnya itu gini. Kalau nanti kita melihat atau mendapati isim mausul, kok nanti ternyata di situ itu dicari aidnya nggak ketemu, maka kita katakan mahdhuf. Karena kalau mendalami tentang syarat-syaratnya, ini ada banyak sekali perincian dan jarang kepake kayak gini. Maka kemarin sudah kita baca tentang harful a'id al-marfu', kemudian harful a'id al-mansub, dan sekarang harful a'id al-majrur. Kalau kemarin ada yang tidak paham bisa ditanyakan lagi. Qala asy-syarih waffaqahullahu ta'ala wa ammal a'idul mansubu fayushtaratu li hadfihi an yakuna muttasilan bi fi'lin tam. Adapun a'id yang mansub, maka disyaratkan untuk menyembunyikan, untuk membuang a'id yang mansub tadi, dia harus muttasil. Karena kalau nanti pakai dhamir munfasil, itu nanti tidak boleh dibuang. Kalau pakai dhamir munfasil, ini pembahasannya a'id ya, jadi pasti dhamir. Pembahasan kita ini pasti dhamir. Maka kalau perkataan muttasilan itu pasti lawannya adalah munfasil. Jadi harus berubah dhamir muttasil, nyambungnya ke fi'il tam, bukan ke fi'il naqis. Bukan ke fi'il naqis. Nahwu ja'al ladzi darabtu ay darabtuhu, telah datang orang yang aku pukul, yang aku memukulnya. Wa kamithal al-musannif, dan juga seperti contohnya musannif, tusirrunahu tu'linunahu. Fa inna kullan min darabtu wa tusirruna wa tu'linuna fi'lun tamun wal 'aidu 'alal mawsuli dhamirun muttasilun taqdiruhu kama qala al-musannif alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Wa amma al-a'idul majruru bil harfi fa yushtaratu li harfihi an yakuna majruran bimithli ma jurra bihil mausulu. Adapun majrur dengan huruf, majrur itu kan ada dua, imma bil idhofah wa imma bil huruf. Ini hanya dibuatkan yang majrur bil harf. Karena kalau yang majrur bil idhofah itu agak rumit karena harus menggunakan wasaf. Wa amal a'idul majrur bil harfi fa yushtaratu li hadfi an yakuna majruran bimithli ma jurra bil mausul. Syaratnya a'id yang majrur boleh dibuang
harus dia juga majrur dengan huruf yang dengannya itu mausulnya dijerkan, yang dijerkan dengannya isim mausul. Wa an yattafiqal amilani lafdhan wa ma'nan, dan juga muta'allaqnya yaitu amilnya itu harus sama secara lafaz dan juga secara makna. Nahwu marartu billadzi mararta, aku melewati orang yang kamu lewati. Ai bihi. Marartu aslinya itu marartu billadzi mararta bihi. Maka bihi boleh dibuang. Dan juga harus dibuang sama huruf jarnya, enggak boleh dibuang majrurnya to. Makanya dibuang juga dengan huruf jarnya. Enggak boleh marartu billadzi mararta bi, enggak boleh. Karena kalau membuang majrur berarti harus membuang jar. Aku melewati orang yang kamu lewati. Nah, seperti ini marartu billadzi mararta. Ini enggak ada aidnya secara zahir. Aku melewati orang yang kamu itu lewat. Aku melewati orang yang kamu itu lewat. Enggak nyambung, maka harus dikasih aid. Orang yang kamu lewat padanya, orang yang kamu lewati juga. Aku melewati sesuatu yang kamu lewati juga. Maka di sini aidnya yaitu bihi, domirhi, dia itu majrur dengan yang sama mengejarkan mausul juga, yaitu ba. Gak boleh marartu billadzi mararta fihi, gak boleh. Maka sama majrurnya aid juga dengan ba yang mengejarkan mausul billadzi mararta bihi. Itu syarat yang pertama, an yakuna majruron, aidnya tadi harus majrur dengan sesuatu yang mengejarkan mausul, dengan sesuatu yang dijerkan dengannya itu isim mausulnya itu ba. Maka di sini bihi itu memenuhi syarat karena dia majrur dengan ba, di mana ba ini juga yang mengejarkan mausulnya. Mana itu? Enggak boleh lah. Mararta itu lazim. Makanya untuk menjadikan mutaaddi itu pakai huruf. Kemudian ini juga memenuhi syarat yang kedua, yaitu amilnya, dua amilnya itu sama. Dua amilnya itu sama, yaitu marartu dengan mararta sama. Amilan di sini adalah pertama marartu, kemudian yang kedua adalah mararta. Amilan di sini maknanya muta'allaq. Huruf jarnya kan muta'alliq. Muta'allaqnya itu sama. Secara lafaz dan juga secara makna sama. Wa kamithaalil musannif, dan juga seperti contohnya musannif, wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Sama-sama pakai min, dan juga amilnya sama-sama yashrabu, sama-sama fi'il syariba yashrabu. Fa innal a'idal mahdhufa majrurun bimithli ma jurra bihil mausulu. Karena sesungguhnya aid yang disembunyikan dia itu posisinya majrur dengan yang serupa, dengan apa-apa atau dengan sesuatu yang isim mausulnya juga dijerkan dengan itu, yaitu sama-sama dengan ba. Kalau contoh di dalam ayat sama-sama dengan min, wa yashrabu mimma tashrabuna minhu, sama-sama dengan min. Wa huwal ba'u fil mithalil madhkur wa min fi mithal musannif. Apa mithlu ma jurra bihi? Kalau di dalam contoh kita marartu billadzi mararta, ini adalah ba fil mithalil madhkur pada contoh yang disebutkan dalam syarah. Wa min
dan juga min dalam contohnya musannif di ayat di atas, wa yashrabu mimma tashrabuna minhu, dan orang tadi meminum dari apa-apa yang kalian minum darinya. Wa taqdiru kama qala al-musannif ay alladzi tashrabuna minhu. Ini aid, selesai kita dari aid. Kalau pembahasan panjangnya yang enggak memenuhi syarat ini cukup rumit, bisa dilihat di syarah tasrih dan juga dalam Alfiyah bin Malik juga ada pembahasan ini. Makanya di sini nggak disebutkan, cukup kita tahu syarat-syaratnya. Berarti di sini hanya dikenalkan, belum diajak mikir, belum diajak mendalami, hanya sekedar disuruh dikenalkan, belum difahamkan. Ilmu nahwu itu ada kalanya seperti anak-anak itu cukup dikenalkan, cukup didoktrin, cukup suruh ngapal, pokoknya gini. Kalau ditanya kenapa, mereka belum bisa. Nah, orang itu kalau sudah paham nahwu harus tahu kenapa dan kenapa. Kenapa kok ini, kenapa kok ini, harus tahu alasannya. Tapi kalau pemula itu cukup didoktrin, cukup manut, nggak perlu tanya kenapa dan kenapa. Nah, alasan-alasan itu tadilah yang membuat menjadi kuat. Menjadi seorang itu paham dan kuat ketika mengetahui alasan-alasannya. Sudah itu selesai ini, setelah ini insyaallah pembahasannya gampang. Qala musannif rahimahullahu taala faslun wa ammal mu'arrafu bil adati fa huwal mu'arrafu bil alif wal lam wa hiya qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Fasal, adapun ma'rifah berikutnya adalah al-mu'arrafu yang dima'rifatkan dengan alat, bil adati dengan alat, yaitu alif lam. Maka dia adalah yang dima'rifahkan dengan menggunakan alif lam, alias yang dimasuki oleh alif lam. Wahya qismani, alif lam mu'arrifah ada dua, berbeda kemarin ya, ada alif lam mausulah lain. Adapun dikatakan di sini wahya qismani adalah khusus alif lam yang mu'arrifah, bukan yang mausulah. Alif lam mu'arrifah ada dua, ahdiyah wa jinsiyah. Alif lam itu secara arti ada yang fungsinya itu untuk sesuatu yang sudah dikenal, yaitu ahdiyah. Ahdiyah itu adalah sesuatu yang sudah dikenal. Ahdiyah adalah sesuatu yang sudah dikenal. Yang kedua yaitu jinsiyah, yaitu sesuatu yang mengikutkan seluruh jenisnya, itu namanya jinsiyah. Jadi kalau ada kemasukan al-kitabu, al-maktabu, maka yang awalnya nakiro menjadi ma'rifah, menjadi dikenal. Dikenalnya ini ada dengan dua cara, ada yang memang dengan ahad sudah diketahui sebelumnya, ada yang dengan jinsiyah yaitu seluruh jenisnya. Nanti ada penjelasannya. Qala wal ahdiyatu, dan sesuatu yang dikenal imma lil ahdi dzikri, ada yang karena dikenal sebab sudah disebutkan, itu namanya al ahdu adzikri, dikenalnya lantaran sudah disebut, mengenalnya lewat atau dengan cara sudah disebut. Nahwu fi zujajatin, az-zujajatu al-misbahu fi zujajah, lentera itu berada di dalam kaca tadi. Artikannya harus gitu. Alif lam lillah didzikri, harus ada kata tadi, kaca tadi, karena sudah disebut sebelumnya. Ini namanya az-zujajatu. Kata az-zujajatu yang kedua ini menjadi ma'rifah,
Berbeda dengan kata zujajah yang pertama, nakiro. Lentera itu berada dalam sebuah kaca, dalam sebuah kaca umum. Nah, kaca tadi, jadi ma'rifah sudah, enggak umum lagi. Seandainya enggak ada alif lamnya, artinya itu kaca yang lain. Makanya harus pakai alif lam, itu fungsinya. Kapan kita menggunakan nakiroh, kapan menggunakan ma'rifah itu harus bisa. Kita nulis misalnya, nulis bahasa Arab. Kapan waktunya kita menggunakan isim nakiroh, kapan menggunakan isim ma'rifah, itu harus benar. Seandainya ini kita menggunakan nakiroh, nanti jadi kaca yang lain. Tapi ketika kita menggunakan ma'rifah, maka itu menjadi kaca yang sudah khusus. Dan di sini adalah ahdu dzikri, berarti kaca tadi, yaitu kaca yang disebutkan sebelumnya maksudnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca tadi bagaikan bintang yang bercahaya, bintang yang terang. Ini namanya ahdu dzikri, dikenalnya lewat karena sudah disebut. Aulil ahdi dzihni, atau dikenalnya itu karena memang sudah tertanam di dalam benak, sudah dikenal bareng-bareng sejak lama, memang sudah, ya itulah yang dimaksud. Nahwu idhuma fil ghari, ketika keduanya itu Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar berada di dalam gua itu. Jadi kalau fil ghari artinya bukan berada di dalam sebuah gua, bukan, karena sudah ma'rifah. Ketika keduanya berada di gua, di gua apa ini? Di gua Thaur, di Gunung Thaur. Gua apa ini? Masa gua Hiro? Gua apa yang Nabi Muhammad bersembunyi sama Abu Bakar itu? Kalau Nabi beribadah dulu di Gua Hira mendapatkan wahyu. Iya, apa lupa saya. Gua di Gunung Thaur, di Jabal Thaur. Maka ini nggak bisa diartikan sebuah gua, enggak, karena ada alif lamnya. Alif lamnya sudah ahdu dzikni, ahdu dzihni. Sudah diketahui di dalam zihin. Zihin itu benar, sudah diketahui semua. Seperti mengatakan misalnya sampean ditanya, kamu di mana, sedang di mana, posisi di mana? Kalau ana fil masjid, berarti masjid alif lamnya itu sudah diketahui di masjid kita. Kalau sampean jawabnya ana fi masjidin, saya di sebuah masjid umum, belum diketahui di mana. Itu. Qala aulil ahdil huduri, atau dikenalnya karena memang sedang live, huduri sedang berjalan, sedang dijalani. Itu namanya ahdul huduri. Nahwu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, alif lamnya di sini adalah ahdul huduri. Bukan hari tertentu, tapi hari ini, hari yang sedang berjalan ini. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini namanya ahdul huduri. Jadi alif lam lil ahd, ahdiyah itu sendiri ada 3, ahdul dzikri, ahdul dzihni, ahdul huduri. Qala syari' wa faqahullahu ta'ala qalu ammal mu'arrafu bil adati hadha at-ta'biru aula min at-ta'biri bi al. Ungkapan dengan adat, dengan alat, ini lebih utama daripada ungkapan seandainya kita mengatakan al-mu'arrafu bi al. Kenapa? Li juryanihi ala jami'il aqwal, karena supaya dia itu berjalan sesuai dengan seluruh pendapat. Sebab
para ulama itu berselisih. Alif lam ta'rif, ma'rifah, al-mu'arrifah, itu ada yang mengatakan yang mema'rifatkan itu cuma lamnya saja. Ada yang mengatakan ma'rifatnya itu dengan hamzahnya saja. Ada yang mengatakan dengan dua-duanya. Nah, supaya kita itu tidak disalahkan, mending kita sebut dengan kata lain saja, yaitu alat gitu aja. Wis terserah, entah itu alif, entah itu hamzahnya, entah itu lamnya, terserah sampean. Paham? Lijuriani ala jamil aqwal, supaya dia ini berjalan, lijuriani berlakunya dia pada seluruh pendapat. Pendapat yang mengatakan lamnya tok bisa dikatakan ada. Pendapat yang mengatakan hamzahnya saja juga boleh ketika kita mengatakan al-mu'arrafu bil ada. Kalau seandainya kita mengatakan al-mu'arrafu bil alifi wal lam, nanti protes. Oh enggak, yang memarifahkan itu cuma lamnya saja. Nah, daripada huru-hara, daripada nanti bikin ribut, mending kita menggunakan ungkapan yang aman, yaitu al-mu'arrafu bil ada. Kata ada artinya alat pemakrifat, alat yang memakrifahkan, itu sudah mencakup, terserah mau alnya saja, mau hamzahnya saja, mau lamnya saja, kita enggak membahas. Itu alasan yang pertama kenapa ungkapan ini lebih bagus. Alasan yang kedua, wasidqihi ala am fi lughati himyar, dan juga kalimat atau kata ada ini benar, bisa juga atau mencakup juga alnya orang himyar, di mana mereka menggunakan am. Seandainya kita mengatakan mu'arraf bi al, orang himyar protes, enggak al yang memarifahkan, yang memarifahkan itu am. Maka ketika kita menggunakan kata ada, alat, maka mencakup juga amnya, punyanya himyar. Qala wa qawluhu ahdiyatun wa jinsiyatun, al ahdiyatu hiya allati yakunu mashubuha ma'hudan bainal mutakallimi wal mukhatabi. Ahdiyah itu adalah yang sesuatu yang dimasukinya, kemasukannya, yaitu kata yang dimasuki oleh al tadi, mashub namanya. Mashub adalah sesuatu yang dimasuki oleh al tadi, itu adalah sesuatu yang sudah ma'hud dan sudah dikenal, sudah ada janjian, sudah ada kode. Ma'hud dikenal, dijanji, dikodei, sudah ada rembukan. Bainal mutakallimi, antara yang berbicara dan yang diajak bicara, jadi sudah sama-sama tahu. Itu namanya ahdiyah, sudah ma'hud, sudah dikenal. Wahia salah satu anwa'in kama sayati. Ahdiyah ada 3 jenis, ada 3 macam, sebagaimana yang akan datang dan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam matan. Wal jinsiyah, apa itu jinsiyah? Hiyallati lam yuhad mashubuha aslan, yaitu yang dimasuki oleh alif lam tadi belum dikenal sama sekali. Kalau sesuatu yang dimasuki oleh alif lam tadi antara mutakallim dengan mukhatab itu belum ada janjian, belum kenal, mukhatabnya belum kenal, itu namanya alif lamnya jinsiyah. Itu bedanya. Kalau ahdiyah sudah di antara yang berbicara dan yang diajak bicara sudah sama-sama mengetahui arah siapa yang dimaksud. Tapi kalau jinsiyah ini belum ada arah tertentu, melainkan dikenalnya itu lewat jenisnya. Seperti contohnya, tolong saya ambilkan meja. Atini al-maktaba, berikanlah aku meja. Kalau meja itu maksudnya alif lamnya itu adalah ahdiyah, sudah sama-sama dikenal. Karena misalnya kemarin bilang saya
menandai meja yang warna biru, kemudian sekarang bilang tolong ambilkan saya meja al-maktab, meja itu. Nah, itu sudah dikenal karena kemarin sudah janjian, yang dimaukan itu meja yang warna biru. Tapi kalau belum ada janjian seperti itu, maka alnya itu jinsiyah, pokoknya yang penting jenis meja. Itu namanya jinsiyah. Tapi kalau atini maktaban, berikanlah saya sebuah meja, berarti umum. Pokoknya asal meja. Itu perbedaan menggunakan alif lam jinsiyah atau adiyah atau enggak pakai alif lam. Maka dikatakan al jinsiyah allati lam yu'had mashubuha aslan, yang belum dikenal sesuatu kata yang dimasuki alif lam tadi belum dikenal oleh mukhatab sama sekali. Belum tahu arah maksudnya kemana, itu belum tahu. Wahya kadzalika salasatu anwa'in kama sayati, sama jinsiyah juga ada 3 macam sebagaimana yang akan datang. Qauluhu al-ahdu dzikri ila akhirih dhabituha, kriteria alif lam yang ahad dzikri adalah an yataqaddama limashubiha dzikrun, sudah didahului untuk kata yang dimasuki alif lam tadi sudah pernah disebut, sudah didahului penyebutan, sudah disebutkan sebelumnya. Nahwu ishtaraitu farosan thumma bi'tul farosa. Contohnya, saya membeli seekor kuda, kemudian saya menjual kuda tadi. Nah, ini harus diartikan tadi. Kemudian saya jual kuda yang saya beli tadi. Kalau seandainya dia punya 2 kuda, satunya kuda pemberian, satunya kuda belian, kemudian dia mengatakan tsumma bi'tul farosa, enggak boleh sampean artikan yang dijual itu adalah kuda yang pemberian, satunya enggak boleh. Karena alif lamnya ini adalah menuju kepada kuda yang disebutkan sebelumnya. Apa maksudnya dia? Paham? Oh. Perkataan ishtaraitu farosan tsumma bi'tul farosa, saya membeli seekor kuda, kemudian saya jual kuda tadi. Itu arti yang benar. Enggak boleh kemudian saya menjual seekor kuda lagi, enggak boleh. Karena alif lamnya ini adalah alif lam lil ahad adzikri, yaitu yang mengarah kepada sesuatu yang sudah dikenal sebab sudah disebutkan sebelumnya. Apa kuda mana yang kamu jual? Gak boleh ditanya kuda mana yang kamu jual. Ya kuda yang tadi yang saya beli tadi lo langsung saya jual. Karena alif lamnya ini ahdu dzikri. Ai tsumma bi'tul farasal mutaqaddima dzikru. Maknanya adalah kemudian aku jual kuda yang sudah disebutkan, yang sudah terdahulu penyebutannya tadi, yaitu kuda yang aku sebutkan tadi. Walau kulta, seandainya kamu katakan tsumma bi'tu farasan lakana ghairal awwali. Seandainya kalau kamu katakan ishtaraitu farasan tsumma bi'tu farasan, aku membeli seekor kuda, kemudian aku menjual seekor kuda lagi. Itu adalah kalau kamu pakai nakiro, dua-duanya pakai nakiro, lakana ghairal awwal, maka kuda yang kamu jual itu bukan kuda yang pertama, karena kamu tidak menggunakan alif lam. Aku membeli seekor kuda, kemudian aku menjual seekor kuda. Maknanya dia hanya membeli seekor kuda, kemudian menjual kuda yang lain. Nah itu, kalau kamu itu inginnya yang kamu jual itu adalah kuda yang kamu beli tadi, maka kamu harus pakai alif lam lil ahad, alif lam al ahad adzikri. Itu bisa merasakan bedanya. Makanya ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yusra di situ diartikan apa yang lain, kemudahan yang lain, ada kemudahan yang lain. Karena nakiro, sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada kemudahan yang lain. Makanya dikatakan ada dua kemudahan di situ. Dan di situ juga diulangi oleh Allah 2 kali. Allah sampai mengulangi 2 kali, tapi kamu masih ragu. Perhatikan contoh yang lain. Qala ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Lihat, rasulan yang pertama nakiro, rasulan yang kedua nakiro juga, rasulan yang ketiga ma'rifah. Artinya gimana coba? Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Memang dinakirokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul yang lain. Seandainya di sini pakai alif lam, kama arsalna ila fir'auna rasul, maka yang diutus kepada Fir'aun itu adalah Nabi Muhammad. Karena rasul tadi, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian wahai orang Arab, wahai orang Islam, wahai umat muslim, wahai umat Islam, seorang rasul yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul juga yaitu Nabi Musa. Seandainya rasulan yang kedua ini dimakrifakan, berarti maknanya rasul sebelumnya yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana juga rasul tadi kami utus kepada Fir'aun, enggak benar kayak gitu. Makanya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, pada yang ketiga baru pakai alif lam, fa'asa fir'aunur rasul. Maka Fir'aun durhaka terhadap rasul tadi, yaitu rasul yang kedua tadi, ila fir'auna rasulan ini. Nah, alif lamnya ar-rasul adalah alif lam lil ahdi dzikri, karena sudah disebut sebelumnya. Gak mungkin ar-rasul ini balik kepada rasul yang pertama, karena antara rasul pertama dengan rasul kedua itu kan beda. Yang diutus kepada kita dengan yang diutus kepada Fir'aun itu beda. Maka Fir'aun mendurhakai rasul yang diutus kepadanya tadi, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seandainya di sini ar-rasul nggak pakai alif lam, fa'asa fir'aun rasulan, itu nanti artinya rasul yang lain, berarti rasul yang lain lagi. Itulah ya ikhwah perbedaan fungsi ketika pakai alif lam dan nggak pakai alif lam. Wakal ayatil lati dzakara hal musannif, dan seperti ayat yang disebutkan oleh musannif juga, yaitu az-zujajatu. Maka alif lam kalau ahdu dzikri harus ada kata tadi. Seperti di sini, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana juga kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tadi. Fa'al fil faras war rasul wa zujajah lil ahdi dzikri li'anna mashubaha qad taqaddama lahu dzikrun. Maka semua itu ada alif lam ahdu dzikri, karena yang dimasuki oleh alif lamnya tadi semuanya sudah didahului oleh penyebutan. Jadi ahadnya itu karena sudah disebut gitu loh. Ahad itu artinya dikenal. Dikenalnya itu karena sudah disebut, jadinya ngerti karena sudah disebut sebelumnya. Namanya ahdu dzikri. Dikenalnya karena sudah disebut. Adapun ahdu dzihni, kenalnya karena sudah tahu di dalam benak, ya karena mungkin sudah ma'ruf dan masyhur. Dhabituha, apa kriterianya? Qaul wa qaulu lil ahdi dzihni dhabituha, kriterianya ayat taqaddama li masyhuriha ilmun indal mukhatabi min ghairi sabqi dzikrihi. Yang dimasuki oleh alif lam tadi sudah diketahui oleh mukhatab tanpa disebutkan sebelumnya. Tapi sudah diketahui, kan nggak harus. Yang diketahui itu harus disebutkan, kan nggak harus. Kadang yang nggak disebutkan juga sudah tahu. Si dia, misalnya. Siapa si dia? Yo, ngerti si dia.
Itu namanya ahdu adzihni, sudah dikenal. An yataqaddama li mashubiha ilmun, terdahulu bagi sesuatu yang dimasuki alif lam tadi sebuah pengetahuan di sisi mukhatab, sudah diketahui oleh mukhatab. Mutakalim ya jelas ngerti yang berbicara, tapi yang dimaksud di sini adalah mukhatab, meski tanpa disebutkan sebelumnya, tanpa terdahulu penyebutannya. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, ja'al qadi, telah datang Pak Hakim. Al-qadi di situ alif lamnya bukan ahdu dzikri, karena sebelumnya enggak ada penyebutan. Tapi alif lamnya di situ ahadnya itu dzihni, karena kita semua tahu siapa hakim kita. Misalnya idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin, jika antara kamu sebagai pembicara dan antara orang yang kamu ajak bicara ada ahdun, ada pengenalan, ada janjian, fi qadin muayyanin, pada seorang hakim tertentu, sudah dikenal bersama, misalnya hakimnya si fulan maka dikatakan seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Asy-syajarah di sini alif lamnya adalah ahdu adzihni, sudah dikenal karena sudah ada semua dalam benaknya para sahabat. Yang dimaksud syajarah di sini adalah syajarah yang sudah ma'rufah. Ai asy-syajaratul ma'lumatu indahum, yaitu sebuah pohon yang dikenal, sudah diketahui oleh mereka semua. Wa kal ayatil lati dzakara al-musannifu, dan seperti ayat yang sudah disebutkan musannif, yaitu idhuma fil ghar. Al-ghar di sini fa'al fil qadi wasyajarati wal ghari. Wal ghar di sini wa huwa thaqabun fi jabali Tsaur, yaitu sebuah lubang di Gunung Tsaur. Semuanya adalah lil ahdi dzihni, adalah ahdu dzihni, dikenalnya karena sudah ada di dalam benak. Li'annaha ma'lumatun bainal mutakallimi wal mukhatabi wa lam yasbiq laha dzikrun. Karena mashubnya, sesuatu yang dimasuki oleh alif lam tadi sudah dikenal antara mutakallim dan mukhatab, dan tidak ada penyebutan sebelumnya. Qala wa qaluhu lil ahdil huduri, untuk ahad huduri dhabituha, kriterianya ayyakuna mashubu wa hadiron halal khitab, sesuatu atau kata yang dimasuki oleh alif lam tadi sedang live, sedang ada, sedang hadir ketika pembicaraan. Nahu akramtu hadzal rajula, atau akramtur rajula, saya memuliakan orang ini, yaitu sudah dikenal. Ar-rajul alif lamnya bukan ahdud dzikri karena belum disebutkan sebelumnya, juga bukan ahdud dzihni, bukan diketahui di benak, tapi sedang disaksikan. Ai al-hadira, seseorang yang sekarang sedang hadir, sedang disaksikan bareng. Wa kal ayatil lati dzakara al-musannif, dan seperti ayat yang disebutkan oleh musannif, fa'al fi ar-rajul wal yaum lil ahdil huduri, semuanya adalah untuk ahdul huduri. Lianna mashubaha hadirun halal khitab, karena sesungguhnya yang dimasuki oleh alif lam tadi sedang ada live ketika sedang berbicara. Wal yaumul hadiru fil ayat, sedangkan hari yang dimaksudkan di dalam ayat adalah yaumu arafah min hajjatil wada'i alladzi nazalat fihi hadhil ayat, itu hari Arafah pada haji wada yang turun padanya ayat ini. Ini alif lam al-ahdiyah. Qala wal jinsiyatu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal jinsiyatu, jinsiyah itu imma li ta'rifil mahiyah. Ada yang jinsiyah itu untuk ta'riful mahiyah, untuk pengenalan terhadap hakikat. Mahiyah itu hakikat sesuatu, namanya mahiyah.
Nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan telah kami jadikan dari sebuah air yang sudah dikenal. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan air mani, ada yang mengatakan yang lain. Maka al di sini bukan kok ahdiyah, bukan. Tapi al di sini adalah untuk ta'riful mahiyah, untuk pengenalan terhadap hakikat sesuatu. Kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Jadi yang dimaksud al di sini bukan semua air. Yang dimaksud dengan al-ma di sini bukan semua air, tapi air yang sudah dimaukan. Juga bukan air yang sudah disebut karena belum ada penyebutan apa-apa. Juga bukan dhihni karena bukan air yang dikenal. Tapi ini air khusus. Wa imma listighraqil afrad. Jinsiyah ini juga ada yang fungsinya itu untuk mencakup seluruh person. Wa khuliqal nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan seluruh manusia dalam keadaan lemah. Nah, kalau istighraqul afrad itu adalah diartikan seluruh, semuanya istighraq, istaghraqa, untuk menenggelamkan seluruhnya, itu namanya istighraq, mencakup seluruh afrad person. Au listighraqi khasaisil afrad, yang ketiga, jinsiyah yang ketiga adalah listighraqi khasaisil afrad, atau dikenal dengan alif lam lil kamal, atau untuk mencakup seluruh keistimewaan afrad tadi. Nahwu antar rajulu ilman, kau adalah seluruh para laki-laki, seluruh kebaikan laki-laki, seluruh kesempurnaan laki-laki secara ilmu. Ilman di sini sebagai apa? Kau adalah laki-laki yang sempurna ilmunya. Berarti apa? Tamyiz. Maka artinya itu kau adalah seluruh laki-laki. Kau adalah laki-laki yang sempurna. Ini namanya alif lam lil kamal. Ini alif lam yang jinsiyah. Qala syarih faqaullahu ta'ala qauluhu li ta'rifil mahiyah ay haqiqatu syai'i min haitsu hiya. Mahiyah itu adalah hakikat sesuatu dari sisi dia, dari sisi aslinya. Min haitsu hiya. Mahiyah itu adalah hakikat sesuatu dari sisi dia itu apa? Itu namanya mahiyah. Wa dhabituha, kriteria alif lam yang seperti ini adalah an la yasluha hululu kullin mahallaha haqiqatan wala majazan. Tidak bisa dikasih kullu pada tempatnya, baik secara hakikat maupun secara majaz, nggak bisa dikasih kullu. Berarti kalau ada alif lam jinsiyah yang nggak bisa dikasih kullu, kalau dikasih kullu itu rusak, berarti dia itu namanya ta'riful mahiyah. Kaqaulika ar-rajulu afdalu minal mar'ati, seperti perkataanmu ini. Contohnya perhatikan, jenis laki-laki lebih afdol daripada jenis wanita. Ini alif lamnya ini bukan kok bukan hadiah, bukan. Alif lamnya di sini bukan hadiah. Coba antum meraba, antum merasakan. Alif lamnya di sini bukan hadiah, karena dia bukan laki-laki tertentu yang sudah disebut maupun yang sudah dikenal atau yang sedang hadir, bukan. Alif lamnya di sini adalah jinsiyah. Dan di sini nggak bisa dikasih kullu, nggak bisa dikasih kullu. Jenis laki-laki lebih afdol dari jenis wanita secara umum.
secara umum laki-laki itu lebih afdol daripada wanita. Ini enggak semua, tidak semua laki-laki afdol dari wanita. Ada juga wanita yang lebih afdol dari satu persatu laki-laki. Makanya nggak bisa dikasih nggak bisa dikasih kullu. Ai hadhil haqiqatu afdalu min hadhil haqiqati, hakikat jenis laki-laki lebih afdal daripada hakikat jenis perempuan. Ai anna tafadula bainahuma innama huwa min haitsul jinsu la min haitsul afradu. Bahwasanya apa? Haitsu itu kan yang nggak bisa mudhaf kepada mufrad itu apa? Haitsu kan? Ada apa itu? Iya. Jadi jumlah aslinya itu. Iya kan, yang nggak bisa mudhaf kepada mufrad itu kan haitsu kan? Hah? Iya atau enggak? Itu ada satu lagi. Iya haitsu kok. Makanya saya juga seperti itu, bacanya kok aneh, tapi gitu dia nggak bisa mudhaf kepada mufrad, mudhafnya kepada jumlah. Min haitsu wal jinsu gitu. Bahwasanya perkataan afdol, tafadul, perbandingan antara keduanya itu adalah ditinjau dari sisi jenis secara umum, la min haitsul afrod, bukan dari satu persatu. Gak bisa kita katakan laki-laki itu semua jenis laki-laki, semua person, semua satu persatu laki-laki itu afdol dari wanita, nggak bisa. Lah lanange gombrowek ngono ya. Ya si afdol sing wedok. Tapi secara umum laki-laki itu lebih afdol daripada wanita. Ada juga secara afrod satu persatu wanita afdol dari laki-laki. Aisyah lebih afdol daripada ribuan laki-laki kafir, bahkan seluruh jutaan, bahkan semuanya. Makanya perkataan ini hanya secara umum, secara jenis laki-laki afdol daripada jenis wanita, bukan satu persatunya. Kalau satu persatunya ya nggak bisa dikatakan laki-laki itu afdol dari wanita. Tergantung siapa yang dibandingkan. Idlaisa kullu wahidin minar rijali afdala min kulli wahidatin minan nisa. Sebab tidak bisa setiap laki-laki lebih afdol daripada setiap dari wanita. Li'annal waqi'a bi khilafihi, karena fakta tidak seperti itu. Ada juga wanita yang lebih afdol daripada laki-laki. Maka perkataan laki-laki afdol daripada wanita itu adalah secara umum. Maka alif lamnya di situ adalah lil jinsiyah yang ta'riful mahiyah. Karena nanti kalau yang untuk istighraq itu ciri-cirinya bisa dikasih kullu, kullu seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqa kullu insanin dha'ifa gitu. Diciptakan setiap orang dalam keadaan lemah. Kalau ini nggak bisa dikasih kullu, maka itu adalah alif lamnya lil jinsiyah yang jenis ta'riful mahiyah. Tapi ini insyaallah akan kita ulangi lagi di pertemuan akan datang tentang alif lam yang jinsiyah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngawang tuh sih. Ngawang tidak paham tuh.